Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam para pemirsa penonton setia Muhammad Syafir Channel. Ini pada kesempatan malam hari ini kita bakal presentasi tentang Shoutable, query dan juga relasi dari database IBS Smart yang merupakan proyek kita di UAS saat ini. Untuk Shoutable, kami memiliki produk ID sebagai primary key, terus ada store ID, quantity, dan last restock date. Selanjutnya kita memiliki table store, di mana store ID sebagai primary key, terus disusul sama store name, location, manager, dan contact number. Di tabel selanjutnya kita memiliki tabel produk, yang dimana tabel produk ini memiliki produk ID sebagai foreign key, sebagai primary key. Di sebelahnya ada kolom produk name, kategori ID, price, stock, dan supplier ID. Selanjutnya kita ada juga namanya tabel kategori produk. Nah, tabel kategori produk ini menjelaskan tentang si makanan itu bentuknya apa sih? Apakah makanan, apakah minuman, apakah snack. Nah, di sini ada kategori ID sebagai primary key, setelahnya ada kategori name dan juga deskripsi. Setelahnya kita ada tabel customer. Di sini tabel customer di primary key kan oleh customer ID, terus dilanjutin oleh customer name, phone, email, dan alamat, dan juga membership. Jadi kita konsepnya kayak di Shopee. Di Shopee ada Shopee Bronze, ada Shopee Premium, Platinum. Nah, kita kayak gitu tuh sama konsepnya. Selanjutnya ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini ada detail ID sebagai primary key. Selanjutnya ada transaction.id, ada product.id, produk ID, quantity, dan juga price. Selanjutnya ada tabel supplier, di mana ini daftar-daftar atau data-data dari para supplier di IBS Smart. Ada supplier ID sebagai primary key, setelahnya ada supplier name, ada contact number, ada address, dan ada juga email para supplier. Selanjutnya ada tabel transaksi. Nah, bedanya transaksi sama detail transaksi apa sih, Bang? Nah, bedanya itu di tabel detail transaksi itu lebih ke struk. Nah, kalau ini lebih ke data yang dipegang kita sebagai apa ya? Sebagai pemegang aplikasi gitu. Di sini ada transaction.id sebagai primary key, ada transaction date, ada customer ID, ada total amount, dan juga ada payment method. Oke, mungkin untuk sesi relasi query, waktu dan tempat saya persilakan kepada Muhammad Syafir. Nah, ini sekarang kita masuk ke query dan relasi dan query-nya. Nah, di sini kita lihat ya, ada join produk dan kategori. Nah, di sini kita tuh menghubungkan tabel produk dengan tabel kategori produk biar mendapatkan detail kategori dari setiap produk gitu. Ininya ya, yang dibawa join produk dan kategori produk itu ada query kalau misalkan kita ingin menghubungkan dua tabel itu. Nah, ini bisa dilihat tuh. Nah, select tbl underscore product underscore ID. Nah, ya nomor 2. Ini nomor 2 kita ada tabel transaksi dan pelanggan. Jadi kita berulang menghubungkan tabel transaksi dengan tabel pelanggan untuk mendapatkan informasi pelanggan yang melakukan transaksi. Jadi biar kita tahu pelanggan itu melakukan transaksinya kapan, apa aja yang beli, dan sebagainya. Jadi kita menghubungkan dua tabel itu guna mendapatkan informasi itu. Itu bisa dilihat sendiri query-nya seperti di bawahnya itu. Nomor 3 itu ada table produk dan supplier. Jadi di sini kita menghubungkan table produk dan table supplier biar kita dapat informasi supplier dari setiap produk. Jadi bisa supaya kita ini bisa tahu nih
produk ini dari supplier siapa sih, atau supplier ini ngasih masuk produk apa sih. Nah gitu, ini gunanya tabelnya itu. Oke, lanjut. Nah, sini ada lagi join stock dan toko. Nah, sini kita menghubungkan table stock dengan table toko, biar kita dapat informasi toko dari setiap catatan stok. Nah, misalkan nih ada toko di lantai 2 atau toko di lantai 18. Nah, biar kita tuh bisa tahu, oh di toko ini tuh stoknya gini loh, ada yang kurang, ada yang kelebihan. Jadi kita bisa menyusun, istilahnya kayak nyusun strategi atau nyusun apa namanya, kelebihan dan kekurangan stok, biar masing-masing toko saling mendukung. Next, selanjutnya itu ini kasus menampilkan riwayat pembelian pelanggan berdasarkan metode pembayaran. Nah, bagaimana sih cara kita bisa melihat daftar transaksi yang dilakukan pelanggan berdasarkan metode pembayaran tertentu? Misalkan dia pakai GoPay atau dia pakai Dana dan sebagainya. Nah, ini query-nya yang di bawah ini. Biar kita tahu nih, oh si pelanggan ini tuh dia melakukan transaksinya pakai metode ini loh. Dia bayarnya pakai Dana, dia bayarnya pakai GoPay, dia bayarnya pakai OVO. Nah, ini query-nya yang kami gunakan supaya kami itu bisa tahu bahwa customer itu membayar dengan metode apa. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan singkat tentang query yang ada di database kami. Selanjutnya, relasi dari query-query itu akan dijelaskan oleh Abian. Tafadhol. Terima kasih teman saya Syafir. Jadi kali ini saya akan menjelaskan relasi table seperti di gambar. Di table produk memiliki hubungan table dengan kategori produk melalui kategori produk. Kategori ID ini memiliki relasi. Jadi relasinya tuh many to one atau one to many, dan berhubungan dengan table stock juga. Table produk ini berhubungan dengan produk ID, jadi one to many. Berhubungan dengan table detail trans juga melalui detail trans dengan produk ID, relasinya one to many. Dan table selanjutnya, table kategori produk, itu memiliki hubungan dengan table produk. Kategori produk memiliki hubungan dengan table produk melalui kategori ID, relasinya one to many. Berikutnya, table supplier berhubungan dengan table produk melalui apa? Melalui supplier ID, relasinya one to many. Berikutnya, table stock memiliki hubungan table produk melalui produk ID, relasinya many to one. Selanjutnya berhubungan dengan table store. Jadi table stock itu berhubungan dengan table store juga melalui store ID, relasinya many to one. Table selanjutnya, table store. Table store berhubungan dengan table stock melalui store ID, relasinya adalah one to many. Dan table berikutnya, table detail trans. Detail trans ini berhubungan dengan table produk melalui produk ID fieldnya, relasinya adalah many to one. Dengan table transaksi juga berhubungan dengan table trans melalui field transaksi ID, relasinya adalah many to one. Table berikutnya, table transaksi, berhubungan dengan table detail transaksi juga dengan melalui field seperti transaksi ID, relasinya adalah one to many. Table transaksi ini berhubungan juga dengan table transaksi.
berhubungan juga table customer melalui field customer ID. Relasinya adalah many to one. Table customer berhubungan dengan table transaksi. Table transaksi ini melalui field customer ID. Selanjutnya adalah penjelasan singkat. Relasi antar table didasarkan adalah kunci utama atau primary key dan kunci asli atau foreign key. Relasi banyak atau relasi many to one berarti banyak baris di tabel anak berhubungan dengan satu baris di tabel induk, seperti tabel produk. Kategori ID itu memiliki banyak anak dengan berhubungan dengan satu baris tabel di induknya. Dan relasi one to many adalah kebalikannya, di mana salah satu baris di tabel induk dapat berhubungan dengan banyak baris di tabel subnya. Relasi ini mendukung sistem pengolahan data untuk aplikasi berbasis manajemen toko atau seperti aplikasi yang kita kembangkan ini. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya Aduan. Oke, pemirsa sekalian, pemirsa setia dari channel Muhammad Syafir. Nah, tadi adalah presentasi dari kita tentang proyek kita. Nah, mungkin saya bakal gambarin dikit nih bagaimana sih proyek kita. Nah, jadi kan di kampus kami itu, kampus UAG University itu kan ada namanya kafetaria. Nah, di kafetaria itu adalah apa sih kafetaria itu? Kafetaria itu merupakan kantin di mana pusat belanja para dosen, para mahasiswa, para manusia 165 pokoknya mah. Di situ transaksinya. Nah, jadi kami kayak pingin mengembangkan itu dalam bentuk digital. Kami juga kan yang dekat dari kita juga ada namanya GoFood, ada namanya ShopeeFood. Kami ingin menerapkan itu. Berhubung saya juga mantan Indomaret ya, jadi saya membawa ilmu Indomaret, si Abian membawa ilmu desainnya, si Syafir membawa ilmu GoFoodnya karena dia sering GoFood. Nah, itu dipadukan jadi namanya IBS Smart. Nah, by the way, kenapa namanya IBS Smart? Itu untuk saya sendiri sebagai Edward, B-nya sebagai Bian, S-nya sebagai Syafir. Nah, apa sih yang unik dari aplikasi kita? Aplikasi kita itu unik karena loginnya itu menggunakan NIM, teman-teman. Jadi kita nggak menggunakan NIP, nggak menggunakan apa-apalah. Kita cukup NIM sama nomor HP. Untuk namanya dia ada nama opsional sama nama wajib. Nama wajib berdasarkan KTM dan nama opsional terserah dia mau namain apa, mau namain Mas Joker, Mas apa kek, terserah dia. Oke. Terus di page selanjutnya ada page transaksi. Transaksi itu kami memaparkan produk-produk yang kami jual gitu. Nah, kalau bagi kalian yang pernah kegacuan kan pernah tuh kalau kita scan di meja muncul mau gacuan level berapa, mau level 1 tambah quantity 1 check out gitu. Di kami juga gitu. Terus setelah masukin quantity setelah di enter, kita bakal masuk ke ada namanya menu check out. Itu kayak di Shopee itu ada namanya keranjang. Nah, di situ muncul semua apa yang mau dibeli, apa yang udah dimasukkan ke dalam keranjang, apa yang udah di enter tadi berdasarkan quantity yang di enter gitu. Nah, setelah di enter kita bakal ada namanya konfirmasi pembayaran. Kami bakal ada page yang kami rancang itu buat konfirmasi ke para user. Jadi isinya itu kayak Anda telah membeli ini segini dengan total segini, lanjutkan pembayaran yes atau tidak gitu, sebagai konfirmasi aja sih. Nah, di menu terakhir kita ada namanya page payment. Di page payment ini kita udah sama media trans itu, jadi segala macam pembayaran online itu insya Allah bisa kita tampung, mulai dari virtual account, QRIS, BRI, BSI, Dana, e-wallet dan lain-lain itu insya Allah bisa kita tampung.
Mungkin sekian dari IBS Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.